bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang subtatanan hukum. Subtatanan hukum adalah bagian-bagian yang saling terkait dalam sistem hukum yang lebih besar seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan lain sebagainya. Setiap subtatanan memiliki aturan dan fungsi yang spesifik. Adapun pembagian dari subtatanan hukum yaitu ada 9. Ada pembagian 9, yaitu yang pertama ada hukum pidana. Hukum pidana yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang dianggap pelanggaran atau kejahatan serta hukuman bagi pelakunya yang didasari oleh KUHP. KUHP ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua ada hukum perdata. Hukum perdata ialah hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat seperti perjanjian dan warisan yang didasari oleh KUHP. KUHP sendiri ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketiga ada hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur struktur dan hubungan lembaga negara serta hak dan kewajiban warga negara itu sendiri yang didasari dengan Kitab Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat yaitu ada hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara ialah hukum yang mengatur pelaksanaan administrasi negara dan pemberian layanan publik bagi masyarakat yang didasari dengan peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Hukum tersebut disetujui oleh hak-hak yang berwajib itu. Yang kelima ada hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara serta interaksi antara negara dengan organisasi internasional. Yang keenam yaitu ada hukum agraria. Hukum agraria yaitu hukum yang mengatur hak kepemilikan dan penggunaan tanah, sumber daya alam, dan hasil bumi yang didasari oleh UUPA. UUPA sendiri ialah Undang-Undang Pokok Agraria. Lalu yang ketujuh ada hukum dagang. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang terkait dengan perdagangan dan sejenisnya yang didasari oleh KUHD. KUHD tersendiri adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang kedelapan ada hukum ketenaga kerjaan. Itu adalah hukum mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja, termasuk hak-hak pekerja itu, yang didasari dengan Kitab Hukum Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Yang kesembilan yaitu hukum lingkungan. Hukum lingkungan itu hukum yang mengatur perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dengan lingkungan hidup yang tercantum pada pasal nomor 32 tahun 2009 yang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di masyarakat. Adapun hal-hal atau sub-tatanan hukum lainnya yaitu yang pertama ada hukum acara. Hukum acara adalah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan hukum substantif di pengadilan, baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata, seperti proses persidangan, terus pengajuan gugatan, terus dan lain-lainnya.
Terus dasar-dasar hukumnya menggunakan KUHP atau kitab undang-undang hukum acara pidana, dan KUHP. KUHP ialah kitab undang-undang hukum perdata. Yang kedua yaitu ada sub tatanan kebiasaan. Subtatanan kebiasaan itu biasanya terdiri dari diri kita sendiri, ialah suatu norma atau adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat itu sendiri, suatu masyarakat. Cirinya tidak tertulis, tapi diakui secara umum. Contohnya upacara adat, upacara Senin, itu yang di sekolah-sekolah, terus gotong royong, terus musyawarah mufakat dari seluruh pihak. Terus nomor 3 itu ada subtatanan kesusilaan. Subtatanan kesusilaan itu bersumber dari hati nurani, mendorong kebaikan, memiliki norma sosial. Hubungan subtatanan itu tersendiri diantaranya saling melengkapi, memiliki asal usul dan memiliki sanksi. Memiliki sanksi itu berdasarkan atau tergantung dengan macam-macam pelanggarannya yang diperbuat. Jadi tidak seharusnya atau sembarangan untuk memberikan sanksi terhadap perbuatannya. Subtatanan juga memiliki peran, diantaranya adalah ketertiban sosial, adaptasi, bantuan, dan nilai-nilai moral. Nilai moral itu ya tergantung dari kita sendiri atau perbuatan kita sendiri. Kesimpulannya adalah subtatanan hukum, kebiasaan, atau kesusilaan bekerja secara sinergis, bisa untuk menciptakan keseimbangan sosial, moral, dan hukum dalam masyarakat. Ketiga sub tersebut atau simpulan dari macam-macam atau kejelasan dari ketiganya memiliki fondasi untuk mengatur kehidupan manusia. Dari jika manusia tersebut tidak memiliki fondasi, bisa mengikuti dari subtatanan hukum tersebut. Dapat juga memahami ketika sub tersebut bertujuan untuk memahami sistem sosial secara utuh. Maka dari itu, kita perlu menerapkan subtatanan hukum tersebut di kehidupan kita agar kehidupan kita itu memiliki tatanan yang lebih baik dan tidak semena-menanya memiliki aturan tersebut. Jadi kita itu punya pedoman hukum. Sekian penjelasan dari saya mengenai penjelasan subtatanan hukum. Apabila ada salah kata maupun perbuatan di video ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.